Saya absensi dulu untuk kehadiran peserta hari ini. Di Pangestu, oke, Florian, saya rekan-rekan yang lain sudah ada kabar? Belum. Kalau belum ada kabar, kita mulai saja ya untuk pertemuan keempat kali ini. Sambil menunggu rekannya yang akan datang, kita mulai. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Mungkin yang sedang dalam perjalanan atau masih di kantor atau yang sudah ada di rumah, gitu kan. Semoga dapat menyimak materi pertemuan keempat kali ini. Pertemuan keempat kali ini kita akan bahas tata kelola TI dalam aspek struktur dan stakeholder atau pemangku kepentingan itu siapa saja. Mungkin kita sedikit flashback kembali. Rekan-rekan masih ada yang ingat terkait definisi tata kelola itu apa? Di sini ada Mas Aji, ada Mbak Said. Panduan, Pak. Ya, gimana Mas Aji? Panduan, Pak. Panduan blueprint yang kita sudah patokan. Oke. Ada lagi selain Mas Aji dari Mbak Saida? Izin masih di jalan nih, Pak. Semoga Mas Aji semoga hati-hati di jalan Mas Aji. Oke, kita flashback dulu sedikit ya. Karena di sini ada Mbak Nuriani juga sama Muhammad Azam Sidki yang baru masuk juga mungkin kemarin pertemuan pertama tidak sempat mengikuti ya. Jadi tata kelola itu menurut Capillary Report pada tahun 92 ya. Itu tata kelola suatu enterprise atau perusahaan itu ada sistem yang digunakan untuk mengarahkan directed dan mengendalikan atau mengontrol ya, mengkontrol suatu perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya pada Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2015 itu dia mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan itu melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen, dewan direksi, para komisaris pemegang saham, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, berbagai stakeholder. Nah, tata kelola ini juga menyediakan struktur, gitu kan, di mana tujuan perusahaan itu, visi, misi, tujuan sasarannya, indikator-indikatornya, itu sudah ditetapkan. Serta di situ biasanya ada turunannya lagi, roadmap, cara untuk mencapai tujuan tersebut hingga memantau kinerjanya. Kalau rekan-rekan yang sudah bekerja, mungkin pasti kan sudah paham ya, kita setiap pegawai itu sudah memiliki perencanaan biasanya dari awal tahun KPI-nya itu apa, matriks indikatornya apa aja, targetnya berapa, sampai monitoring kinerja kita ya tiap bulan, mungkin tiap triwulan, semester, atau tiap tahun itu kan dipantau. Dan pemantauan kinerja itu biasanya nanti kalau kita pegawai itu berkaitan dengan nilai apa namanya nilai gaji, penghasilan atau nilai bonus dari setiap pegawai. Karena pencapaian kinerja suatu orang pegawai itu akan cascading meningkat mencapai eh, target kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan ya sebenarnya definisi tata kelola itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur gitu kan dan sistematis dari proses dari menyusun, merencanakan, menganalisa, menetapkan suatu perencanaan, pelaksanaannya yang ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu kalau kita sudah tahu ya terkait definisi tata kelola, mungkin ada beberapa pertanyaan besar ya. Sebenarnya dalam pengelolaan tata kelola itu kan ada biasanya penting nggak sih suatu struktur organisasi?
atau dalam tata kelola itu ada nggak sih struktur organisasinya? Ini kan kita di slide sebelumnya sangat sering di apa namanya dibahas ya bahwa apa namanya tata kelola itu erat kaitannya di bawah tata kelola itu menyediakan struktur yang sudah ditetapkan, gitu kan. Struktur yang sudah ditetapkan ini maksudnya di sini adalah struktur organisasi. Nah, lalu apa sih pentingnya struktur organisasi pada suatu perusahaan? Ada yang mungkin bisa menjawab? Kira-kira struktur organisasi itu fungsinya apa? Mas Aji mungkin ya sudah bekerja. Ini sih Pak, sedangkan bukan antar komunikasi sih Pak, misalkan ada keperluan apa, jadi tidaklah dengan ada lebih struktur gitu loh Pak, maksudnya dalam entah itu administrasi dan lain-lain, jadi jelas gitu Pak alurnya. Alur koordinasi ya, atau alur Iya. komunikasi ya. Oh. Terus mungkin pertanyaan kedua kan ketika kita sudah tahu gitu kan pentingnya struktur organisasi, ada yang ini nggak yang bisa mendefinisikan kira-kira struktur organisasi ini penting nggak sih untuk mencapai suatu keberhasilan suatu perusahaan atau suatu tata kelola IT? Kalau penting, pentingnya di mana mungkin menjadi Mas? Kira-kira kalau struktur organisasinya tidak ada, apakah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut bisa mencapai suatu tujuannya? Apa harus ada struktur organisasi? Harus ada sih Pak, karena dari struktur organisasi itu biasanya mesti ada yang pimpinan sih Pak, untuk yang menggerakkan gitu sih Pak. Kalau tanpa Berarti struktur organisasi mungkin bisa rancu gitu sih Pak, karena visi misinya itu pasti beda-beda gitu sih Pak. Nah, makanya dengan organisasi itu jadi kelompok struktur gitu sih Pak. oke. Tadi yang sempat saya tangkap dari Mas Aji, walaupun suatu organisasi yang levelnya kecil ya, mungkin kayak UMKM, usaha mikro, pasti minimal adalah siapa yang bertanggung jawab atas melakukan apa gitu kan. Lalu pengambilan keputusan itu atas tanggung jawab siapa. Tuh. Jadi memang kalau kita tanya ya, struktur organisasi itu apa sih? Mungkin bagi rekan-rekan yang belum kerja, jadi struktur organisasi itu biasanya merupakan fondasi terbentuknya suatu organisasi. Ketika kita membentuk suatu perusahaan, suatu organisasi pemerintah, bahkan organisasi NGO ya yang non-profit, kayak LSM atau kayak BEM pun atau kayak kampus pun pasti punya struktur organisasi. Itu yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan suatu aktivitas di perusahaan atau organisasi dilaksanakan oleh siapa melakukan apa, gitu ya. Dalam bidang TI pun struktur organisasi menjadi sangat penting ya untuk mewujudkan suatu tata kelola TI yang efektif. Karena di sini tata kelola TI yang efektif pasti jelas aktivitas A dilakukan oleh siapa, lalu biasanya disupport oleh siapa, lalu didokumentasikan oleh siapa gitu kan. Itu harus prosesnya jelas. Tanpa struktur yang jelas, nggak ada tuh nanti prinsip-prinsip suatu tata kelola yang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan aktivitas A, B, C, dan selanjutnya. Tidak ada transparansi antar pegawai karena kita nggak jelas nih kerjanya tanggung jawabnya masing-masing gimana. Otomatis nggak jelas juga karena pelaksanaannya tidak jelas, tanggung jawabnya juga tidak jelas siapa yang melakukan apa, otomatis tidak ada nilai akuntabilitas di situ karena tidak mencapai suatu tujuan. Jadi kita melakukan aktivitas setiap hari tapi tidak jelas nih tujuannya kemana. Jadi karena struktur yang nggak jelas, otomatis kan kita sulit menjabarkan ya, atau sulit mewujudkan apa sih sebenarnya tujuan kita atau visi misi organisasi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya sebenarnya struktur organisasi itu bisa saya kelompoknya jadi empat ya. Kenapa struktur organisasi itu penting? Pertama, untuk menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi struktur organisasi dapat membantu siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan suatu keputusan. Jadi kalau tadi Mas Aji udah bilang, di dalam hal administrasi kan kita harus tahu ya. Misal kayak nilai transaksi sekian puluh juta, itu siapa yang melakukan tanda tangan kontraknya, sekian ratusan juta, siapa yang harus tanda tangan kontraknya. Nanti ketika pekerjaan sudah selesai, BOQ-nya, serah terimanya, atau pemeriksaan hasil pekerjaannya dengan siapa. Nanti pembayarannya oleh siapa, gitu kan. Nanti pencatatan akuntansinya oleh siapa. Jadi jelas nih siapa yang menjalankan dan siapa juga yang mengawasi. Jadi ketika suatu pekerjaan dilakukan, pasti kan ada proses yang supervisi ya. Kalau di level staff, mungkin di level supervisor atau superintendent, biasanya kan disebutnya itu yang tugasnya dalam mengawasi atau mensupervisi, memeriksa pekerjaan jajaran di bawahnya.
Supervisor pun itu juga pasti dicek lagi sama manajernya atau asmennya. Di level manager pun pasti dicek lagi, disupervisi kembali oleh GM-nya. GM pun pasti disupervisi oleh BOD-nya, jajaran direkturnya. Dan direktur pun itu akan dicek lagi kinerjanya, pelaksanaan aktivitas di organisasinya oleh para komisaris yang komite biasanya gitu. Jadi untuk mencegah tumpang tindih tugas atau kebingungan wewenang itu sangat penting untuk menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi ketika struktur organisasi tadi tidak ada dalam suatu organisasi, tadi benar kata Mas Aji, pasti bingung kan, siapa sih yang seharusnya melakukan ini? Kadang pun kita punya struktur organisasi yang jelas, job desk yang jelas. Kadang-kadang kalau pekerjaan tersebut beririsan di antara dua tim suka lempar-lemparan tuh sebenarnya tugas ini ada di mana sih ranahnya gitu. Apalagi kita yang di bidang TI pasti sering banget pekerjaan itu beririsan ya. Contoh antara tim programmer, tim urusan data center yang ngolah hardware servernya, tim analis yang ngurusin jaringannya, lalu mungkin tim security. Mungkin tim security akan beririsan ke tiga-tiga tim ini. Karena dia juga yang harus mengamankan datanya, mengamankan aplikasinya, mengamankan servernya, mengamankan apa namanya, mengamankan jaringannya juga. Makanya kadang-kadang tim DevOps itu sangkirnya cukup besar ya karena dia tuh kerjanya cukup beririsan dengan tim-tim lain gitu kan. Kedua yang tidak kalah penting kenapa suatu struktur organisasi itu jadi salah satu tentu ya atau penting dalam keberhasilan suatu organisasi mencapai tata kelola TI yang good governance yang baik itu adalah mendukung pengambilan keputusan yang strategis gitu kan. Struktur yang baik itu memungkinkan adanya forum formal seperti IT Steering Committee ya, yang bisa membuat suatu keputusan TI itu jelas dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan arah organisasi gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan yang belum bekerja ya, IT Steering Committee itu kayak biasanya tuh ada anggota eksekutif perusahaan, berjajaran para direktur ya BOD, lalu para manajer senior selevel GM lah biasanya, lalu ada pihak-pihak profesional di eksternal perusahaan seperti pakar TI, akademisi, itu gabung dalam sebuah tim namanya IT Steering Committee yang tujuannya adalah kita untuk memastikan berbagai perspektif, berbagai sudut pandang untuk mengambil keputusan penting. Biasanya kayak startup pasti kan butuh apa namanya tanggapan ahli hukum untuk mengetahui terkait regulasi-regulasi hukum untuk operasional startup di wilayahnya atau dari sisi bisnis gitu kan. Kira-kira untuk pengembangan ekspansi perusahaannya harus gimana untuk venture capitalnya kayak gitu. Itu biasanya untuk pengambilan keputusan strategis itu perlu dibentuk IT steering committee ya kalau di perusahaan. Kalau di pemerintahan biasanya kita ada, karena kita lagi arahnya kayak sistem pemerintahan berbasis elektronik atau rekan-rekan sering dengar di TV atau dari YouTube tentang SPBE, itu di pemerintah tuh ada namanya tim koordinasi SPBE, di mana ini tuh biasanya diisi oleh tim-tim inti siapa sih sebenarnya yang mengarahkan transformasi digital di suatu instansi pemerintah yang kalau di level di pemerintah daerah itu di level sekretaris daerah bersama Kadis Kominfo, Kadis Bapelitbangda karena urusan perencanaan, Kadis Anggaran, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, lalu Kepala Bagian Organisasi karena dia yang tahu tentang alur proses bisnis dan tupoksi semua organisasi. Lalu juga di situ di IT Steering Committee itu perlu apa ya, berkolaborasi dengan akademisi. Ada akademisi juga sudah ditentukan nggak bisa akademisi dari kampus-kampus yang belum menerima TOT terkait SPBE. Jadi ada kampus-kampus PTN dan PTS juga sih sebenarnya yang ikut campur dalam tim koordinasi SPBE tingkat nasional yang bisa ikut di daerah juga. Itu kalau dari sudut pandang pemerintah ya. Kalau di level kementerian pasti itu levelnya antar menteri, ada juga tim koordinasi tingkat menteri. Itu kalau tim SPBE tingkat nasional itu setahu saya ketua timnya dari Menpan, kepala Menpan. Mungkin rekan-rekan sekedar bertanya ya, loh kok urusan transformasi digital di Menpan RB bukan di Menkominfo. Jadi memang kalau kita bicara transformasi digital untuk urusan strategis kan lebih banyak tentang bagaimana kita mereformasi suatu proses bisnis ya. Makanya ketua timnya tuh di proses di Menpan RB bukan di Kominfo karena Kominfo atau kalau Komdigi itu tugasnya hanya sebagai transformator. Gimana caranya mentransform proses yang manual menjadi digital gitu. Nah, si anggotanya di situ ada Komdigi. Komdigi otomatis yang
urusannya terkait pembentukan aplikasi, urusan jaringan dan sebagainya gitu data center. Lalu ada BSSN, urusan keamanan, lalu ada kepala Bappenas terkait perencanaan, jadi kayak perencanaan jangka pendek 5 tahunan, lalu perencanaan jangka panjang 30 tahunan dari PJPN itu arahnya kemana. Otomatis kan kita tahu ya struktur organisasinya nanti rencananya 30 tahun ke depan gimana, tujuannya seperti apa. Nanti baru kita butuh digitalisasinya apa aja. Lalu di situ juga ada anak Kemenq pasti terkait rencana anggaran. Dan yang terbaru setahu saya itu ada anggota dari Kemendagri ya, karena balik lagi kan kalau di level kementerian kan mungkin semuanya sudah akur ya. Cuma kan kalau di pemerintah daerah itu biasanya tingkat kabupaten, kota, provinsi itu ibunya yang pakai Kemendagri. Jadi perlu Kemendagri lah sebagai fasilitator hubungan dari tim SPBI tingkat nasional sampai ke level daerah. Lalu untuk alasan ketiga kenapa suatu struktur organisasi itu penting, kita ada kaitannya lagi dengan IRM terkait Enterprise Risk Management atau manajemen risiko suatu organisasi. Karena ketika suatu struktur organisasi sudah ada, otomatis kan pengelolaan risiko dan kepatuhan itu lebih baik. Melalui struktur yang tepat dan baik ya, organisasi itu dapat memantau kepatuhan terhadap kebijakan internal ataupun kebijakan eksternal. Kebijakan internal sini berarti kan dokumen-dokumen prosedur perusahaan, SOP, kebijakan direktur, kebijakan kepala dinas, kebijakan wali kota dan sebagainya. Lalu kalau kebijakan eksternal, pasti kan dokumen-dokumen terkait peraturan-peraturan. Kalau di TI pasti kan ada kayak peraturan tentang PSE, ya, penyelenggara sistem elektronik, atau undang-undang ITE atau undang-undang PDP tentang perlindungan data pribadi. Jadi ketika kita sudah mengelola risiko yang baik, sudah memiliki struktur organisasi yang baik, otomatis pengelolaan risiko dan kepatuhan itu sangat tinggi ya, karena kita udah tahu tadi siapa bertanggung jawab atas apa, lalu di monitoring juga, dikontrol juga resiko-resikonya apa, rencana mitigasinya apa, lalu pelaksanaan mitigasinya seperti apa, lalu juga dikontrol terkait kepatuhannya. Kepatuhan itu dikontrol seperti apa, bisa internal kontrol seperti dokumen-dokumen internal kontrol, misalnya kalau kita di bagian apa namanya TI, contoh lah kayak di sysadmin, otomatis dia bisa punya dokumen internal kontrol seperti ngecek backup rutin protapnya jalan apa enggak, di tes restore berhasil apa enggak, itu kan internal kontrol yang ada di suatu organisasi, unit kerja gitu Pak. Kalau internal kontrol untuk organisasi secara besar, otomatis biasanya dalam bentuk audit gitu. Lalu juga ketika struktur organisasi itu baik, itu pasti pengelolaan resiko TI-nya tuh biasanya atau auditnya tuh udah sistematis dan optimal, udah jadi teragenda, terencana. Jadi selama setahun ini kita mau audit apa aja, lalu target auditnya berapa, gimana, auditinya siapa tuh pasti udah terencana. Mungkin poin pentingnya tuh biasanya kalau ketika kita sudah berhasil ya memitigasi atau mengidentifikasi resiko-resiko TI apa aja yang kita punya, udah kita ukur tingkat dampak impact-nya, lalu dampak probabilitas kemungkinan terjadinya, lalu juga kita udah pantau juga kepatuhannya terkait identifikasi resiko tadi dan mitigasinya, maka juga kita bisa dapat mendorong untuk meningkatkan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan TI ya. Karena tadi investasi TI itu kan sebenarnya nggak murah, ya, cukup mahal. Kadang-kadang eh, ketika suatu organisasi FOMO untuk investasi di dunia TI tanpa perencanaan yang jelas, itu kan otomatis ini muncul berbagai risiko terkait kegagalan dalam suatu adopsi. Lalu dalam sisi kepatuhan juga kita harus cek apakah pengadaan TI ini sudah sesuai dengan perencanaan atau kebutuhan organisasi. Kadang-kadang suatu organisasi itu melakukan investasi TI itu bukan sesuai kebutuhan, tapi ketika karena suatu ketersediaan anggaran. Seharusnya kan eh, kita butuhnya apa, lalu disediakan uang. Kadang-kadang investasi TI itu ada uangnya segini, lalu dibelikan ini. Kadang-kadang nggak butuh-butuh banget. Lalu faktor keempat juga yang tidak kalah paling penting itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aji, juga sebutkan oleh mungkin tadi Mbak Nuriani terkait koordinasi atau Mas tadi siapa namanya? Mas Siti ya, menjelaskan bahwa struktur organisasi itu penting untuk memfasilitasi koordinasi atau komunikasi antar unit. Jadi ketika kita jelas tahu organisasi ini
strukturnya seperti apa, otomatisnya kita tahu nih, kita bekerja sama dengan tim siapa, berkolaborasi dengan tim siapa. Ketika kita sudah tahu bisa berkolaborasi dengan tim siapa, otomatis kan pekerjaan yang suatu organisasi jelas nih, bisa kerja sama bareng, tidak harus bekerja di depan secara solo-solo. Sebentar. Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi untuk struktur organisasi pun sebenarnya kalau rekan-rekan sudah tahu bentuknya mungkin seperti ini ya. Tapi sebenarnya struktur organisasi itu ada dua pola atau dua konsep. Itu yang tercentralized, yang tersentralisasi, dan terdesentralisasi. Jadi sebenarnya mungkin kalau tersentralisasi rekan-rekan sudah biasa ya melihatnya ya, struktur organisasi seperti seperti ini. Lalu ada juga yang sifatnya terdesentralisasi ini sebenarnya nggak baru juga ya. Kira-kira udah ada tahun 64 kalau nggak salah. Jadi hampir 60 tahun yang lalu. Ya, hampir 60 tahun yang lalu. Ini sebenarnya muncul ketika zaman Perang Dunia Kedua, setahu saya. Saya pernah baca dulu, jadi ketika Perang Dunia Kedua, di dunia itu proses kekautan yang cukup tinggi ya. Karena mungkin komunikasi juga terbatas, gitu kan otomatis organisasi itu agak bingung kalau komunikasi sistemnya terpusat. Jadi ketika komunikasi aja susah gitu kan, mungkin kita tidak tahu keberadaan pimpinan kita di mana, akhirnya muncullah sistem terdesentralisasi ini. Sistem terdesentralisasi ini gunanya adalah ketika kita mampu bisa meningkatkan respon ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang sifatnya urgent atau darurat atau krisis. Jadi siapapun bisa mengambil keputusan penting gitu ya. Akhirnya muncullah ini terkait konsep struktur organisasi yang sifatnya terdesentralisasi. Gitu. Kalau struktur organisasi tersentralisasi itu bergantung pada keputusan yang dibuat dari puncak suatu organisasi, puncak hierarki. Jadi kita jelas hierarkinya nih. Misalnya ketika tadi eh, pelaksanaan suatu investasi TI gitu kan, itu biasanya itu butuh persetujuan dulu nih dari kepala pimpinan. Apakah ini perlu apa boleh gitu kan? Perlu apa enggak, ketika perlu berapa, proposalnya seperti apa. Nanti pelaksana kontrak juga biasanya sama pimpinan, yang milih vendornya juga pimpinan, gitu kan. Itu yang biasanya sifatnya tersentralisasi. Jadi biasanya pimpinan tertinggi top manajemen, kalau top manajemen di TI biasanya CIO ya, Chief Information Officer atau CTO, Chief Technology Officer yang mengemban tanggung jawab untuk menyetujui setiap keputusan yang dibuat dan berdampak pada suatu divisi TI. Setelah mengambil keputusan, CEO biasanya memberitahu jajaran di bawahnya nih, level GM, manajer yang lebih rendah tingkatannya untuk mengetahui tentang keputusan tersebut, dan dalam banyak kasus itu kadang-kadang juga memberikan penjelasan terperinci tentang cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh keputusan yang dia berikan gitu ya. Soalnya mungkin rekan-rekan juga udah biasa di dunia kerja, kadang-kadang ketika ada kebijakan baru nih dari direktur, keluar aja gitu SK-nya. Nah, itu biasanya tanpa di brief dulu nih. Kita staff mungkin udah nanya ke manajer kita, ke supervisor kita, atau GM kita. Ini kebijakannya kenapa kayak gini? Itu juga kadang-kadang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau tata kelola yang baik sebelum kebijakan tersebut keluar, otomatis kan perlu dikonsultasikan dulu ya dengan jajaran di bawahnya. Makanya tadi perlu IT steering committee gitu kan. Nah, kalau yang sifatnya centralized ini biasanya agak cukup diktator. Jadi ketika pimpinan udah bilang A, jajaran di bawahnya itu wajib have to must be fardu untuk ngikutin biasanya. Nah, kalau yang terdesentralisasi biasanya ini udah jelas karena udah jelas tanggung jawabnya apa, dibagi-bagi nih tugasnya nih. Jadi semuanya itu bisa mengambil keputusannya masing-masing. Jadi
ketika sifat yang aktivitas harian mungkin itu di level staff cukup gitu kan. Nanti ketika proses misalnya ada kayak implementasi suatu project release kalau aplikasi gitu ya. Ketika aplikasi ini mau rilis, nanti butuh tanda tangan approval dari misalnya tim leadernya gitu kan, atau jajaran sampingnya. Itu yang sebenarnya terdesentralisasi. Kayak di level admin pun mungkin kalau rekan-rekan mungkin kayak di perbankan pada ngeliat ya kayak transaksi mungkin di bawah 10 juta itu teller bisa. Lalu nanti ketika naik level apa namanya level 50 juta mungkin supervisor di belakang teller itu biasanya yang bawa token itu yang melakukan transaksi. Lalu nanti kalau level 100 juta naik kita biasanya ada ruang prioritas gitu kan. Itu dengan para manajernya. Tapi kalau misalnya transaksinya sampai 1 M itu biasanya nanti kepala cabangnya turun. Itu salah satu apa ya struktur organisasi yang sifatnya terdesentralisasi. Jadi kalau kita cari perbedaan makronya ya sebenarnya perbedaannya antara sentralisasi dan terdesentralisasi itu dari decision making ya. Ketika sentralisasi itu siapapun bisa kalau sentralisasi hanya ada satu entitas yang menetapkan suatu prosedur atau menetapkan suatu strategi kebijakan atau keputusan. Lalu kalau desentralisasi itu manajemen at every levels atau setiap jenjang gitu kan itu bisa ngambil keputusan terhadap departemennya masing-masing. Jadi kalau departemen TI itu cukup manajer TI, departemen atau divisi keuangan itu finance aja manajer finance-nya. Lalu dari sisi komunikasi juga kalau yang sentralisasi tadi pasti ya eh, sedikit otodidak top down informasinya dari atas dikasih tahu ke bawah nanti jajaran staff tinggal ngikutin aja apa aja sih sebenarnya putusan dari para eksekutif jajaran direksi di atas gitu kan. Nah kalau yang sifatnya terdesentralisasi itu tiap departemen tuh bisa bebas komunikasi secara independen gitu kan bisa saling ngasih masukan saran dan sebagainya lalu dari sisi tanggung jawab nah itu biasanya kalau tanggung jawab tadi karena sentralisasi jangankan tanggung jawab ya pengambilan keputusan hari-hari aja itu biasanya diambil oleh satu entitas yaitu kepala dinasnya atau direkturnya gitu kan untuk tanggung jawab itu biasanya juga secara umum itu menjadi tanggung jawab si para eksekutif atau manajemen direkturnya atau kepala dinasnya dan seterusnya. Lalu kalau di jajaran terdesentralisasi, itu biasanya setiap manajer atau staff itu punya tanggung jawab masing-masing dibagi. Gitu. Dari sisi ukuran, kalau yang sifatnya sentralisasi gitu kan, memang lebih baik itu diterapkan untuk organisasi yang sifatnya masih kecil, yang pegawainya masih sedikit. Nah, kalau yang terdesentralisasi, otomatis untuk organisasi yang sudah korporat, sudah besar atau pemerintahan yang jumlah pegawainya banyak, lalu ada jenjang penyerapan. Kenapa yang sentralisasi cukup apa namanya cukup sedikit pegawainya jadi cukup maksudnya gini karena contohnya kayak di UMKM di balik lagi kalau di UMKM kan otomatis kan ketika kita baru mulai usaha paling baru sendiri ya otomatis kita sendiri yang apa namanya yang menetapkan suatu targetnya gimana, lalu prosedurnya gimana, gitu. Nah, ketika nanti kita baru punya pegawai 2 3 pun biasanya kita masih menerapkan sifat yang sentralisasi ketika nanti UMKM kita udah go public, mungkin udah besar, punya cabang banyak gitu kan, otomatis nanti yang di head office-nya itu sudah bisa membagikan tugas-tugasnya ke cabangnya masing-masing. Jadi nanti head store yang itu udah punya tanggung jawabnya masing-masing terkait targetnya, nanti cara pemasarannya, lalu pencatatan pembukuannya, nanti udah punya prosedur masing-masing tinggal disetor ke kantor pusat misalnya. Sebenarnya untuk zaman sekarang sudah selain adanya sentralisasi dan terdesentralisasi, itu juga banyak yang menerapkan keduanya ya. Jadi dalam bahasanya itu ambidexterity, jadi kita sifatnya fleksibel gitu ya. Jadi untuk sifatnya yang kebijakan, peraturan, atau persuratan biasanya itu biasanya centralized jadi punya hierarki siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab tapi untuk sifatnya aktivitas harian atau yang sifatnya teknikal atau sifatnya administrasi biasanya perusahaan tuh menyerahkan yang sifatnya desentralisasi jadi untuk
administrasi misalnya untuk 0 sampai 50 juta itu yang tanggung jawab cukup si A untuk level entry level. Nanti untuk 100 juta tadi naik ke level supervisor atau manager. Dan untuk yang di atas 200 juta misalnya itu bisa lagi ke level top management. Itu juga kadang-kadang perusahaan tuh menerapkannya fleksibel ya. Jadi memang tidak sepenuhnya gitu kan yang sentralisasi lebih baik dan desentralisasi tidak baik. Karena kalau desentralisasi kan itu sifatnya cukup kaku. Kalau desentralisasi karena semua orang bisa ngambil keputusan, kadang-kadang ini jadi loss nih. Kadang-kadang jalannya jadi nggak jelas lagi karena setiap orang pasti punya strategi, punya perencanaan yang masing-masing. Jadi nanti dalam pencapaian suatu organisasinya tujuannya orang-orang jadi nggak nyampe. Jadi kadang-kadang bagusnya itu adalah menerapkan keduanya. Jadi yang sifatnya strategik itu biasanya pakai sentralisasi. Untuk sifatnya teknikal administrasi biasanya kita menerapkan desentralisasi. Jadi nggak harus pilih salah satu. Jadi mendingan kita menerapkan kedua. Lalu pertanyaan berikutnya, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap tata kelola TI? Jadi yang bertanggung jawab pada tata kelola TI itu biasanya adalah Dewan Direksi, Board of Director. Lalu tadi CIO, Kepala Dinas TI atau Kepala Divisi Unit TI, Pusdatin gitu ya kalau di pemerintah, kalau di perusahaan mungkin kayak GM-nya TI atau GM-nya teknologi. Atau masih tadi berikutnya adalah steering committee karena steering committee itu adalah pihak eksternal ya tadi para komisaris, akademisi, pakar TI gitu kan. Lalu untuk siapa aja sih yang sebenarnya bertanggung jawab dalam membentuk struktur eh, tata kelola TI. Jadi untuk struktur tata kelola TI itu biasanya pemain intinya itu ada BOD-nya maksudnya kan karena dia yang jadi penentu keputusan ya. Lalu ada si IT Steering Committee karena dia juga yang mengawasi dan mengambil keputusan juga. Lalu ada kepala unit layanan TI ya pasti ya tadi CIO, kepala dinas TI atau kepala GM-nya TI gitu kan, kepala divisi TI. Lalu ada tambahan-tambahan unit baru ya biasanya ada kalau perusahaan yang sudah korporat yang besar itu biasanya ada IT PMO ya atau Project Management Officer. Nah kalau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sudah ada IT PMO itu biasanya perusahaannya sudah besar karena proyeknya banyak otomatis dia biasanya punya project manager yang tugasnya adalah bertanggung jawab dan mengawasi proyek-proyek TI yang ada di perusahaan tersebut. Si PMT ini juga yang biasanya memastikan proyek ini berjalan sesuai perencanaan, sesuai administrasinya, tujuannya apa, lalu due date-nya itu kapan, anggarannya berapa, itu biasanya ITPMO. Jadi ITPMO ini biasanya tahu banget kondisi di lapangan, biasanya dia juga yang diikut di briefing lah, selain kepala para GM gitu, atau kepala unit layanan TI. Lalu tambahan baru adalah yang enterprise architect. Jadi kalau instansi yang sudah besar, kalau misalkan kan punya enterprise architecture ya. Enterprise architecture itu biasanya adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan organisasi, lalu dijabarkan kembali dari visi, misi, tujuan itu kita punya prosesnya gimana, outputnya kita punya produk atau layanan apa, lalu di cascade lagi, diturunkan lagi, proses bisnis dan itu biasanya dilakukan oleh siapa, lalu data dan informasinya seperti apa, nanti kita butuh aplikasinya apa untuk menjalankan proses tersebut dan data tersebut gitu ya. Lalu ketika kita sudah tahu kita punya data apa aja, punya aplikasi apa aja, nanti ada arsitektur infrastruktur. Nanti arsitektur infrastruktur itu cukup banyak dari arsitektur infrastruktur server, cloud, network dan selanjutnya gitu ya. Lalu biasanya nanti berikutnya lagi ada arsitektur terkait keamanan informasi di suatu instansi. Kan itu cukup panjang ya, dijabarkan dari visi, misi, tujuan, lalu lalu ke proses bisnis, lalu ke produk atau layanan, datanya apa aja, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, sampai arsitektur keamanan. Ini kan butuh namanya enterprise architect. Inilah orang profesional TI yang sebenarnya tuh fungsinya tuh lebih banyak ke proses bisnis dan pencapaian tujuan bisnis. Dia mikir strategi-strategi implementasi suatu perusahaan atau strategi TI-nya itu sebagai gimana. Dia juga bertanggung jawab menganalisis tadi ya dari properti bisnis yang dimiliki apa, lalu kebutuhan bisnis kita apa, lalu nanti pengaruh eksternal seperti regulasi, lalu pergerakan ekonomi global seperti apa, lalu juga dia yang
Biasanya nanti dia yang komunikasi dengan berbagai stakeholder seperti dari manajemen, dari divisi TI, dari sisi finance, untuk gimana caranya kita merencanakan sampai menerapkan strategi terkait perusahaan dan strategi TI di perusahaan. Gitu. Ini adalah carol-carol yang tugasnya penting yang dalam merancang serta menerapkan tadi tata kelola TI. Lalu selanjutnya sebenarnya tanggung jawabnya itu apa sih? Jadi kalau kita bicara tanggung jawab atau responsibility, sebenarnya tanggung jawab seorang leader tata kelola TI itu ada empat yang utama. Ada menetapkan struktur dan peran yang jelas. Jadi setiap pemimpin leader di pengelola tata kelola TI harus memastikan bahwa struktur tata kelola TI dalam organisasi itu sudah didefinisikan dan sudah ditetapkan. Kalau belum ditetapkan itu masih draft atau kan masih belum jelas juga ya. Jadi di dalamnya pasti siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengambil keputusan. Tuh. Ketika struktur dan peran yang jelas, otomatis kan arah ya strategis atau kebijakan TI yang ada di apa namanya di perusahaan atau instansi itu jelas arahnya. Kedua adalah alignment atau menyelaraskan TI dengan tujuan organisasi. Kita pertama kita tadi udah tahu siapa yang bertanggung jawab melakukan apa, lalu memberikan keputusan apa. Berikutnya adalah kita wajib tahu untuk bagaimana menyelaraskan TI dengan tujuan organisasi. Si pemimpin ini wajib bertanggung jawab memastikan bahwa strategi TI itu mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan bisnis organisasi. Itu butuh proses alignment yang jangan sampai investasi investasi TI yang kita lakukan itu nggak memiliki value. Kadang-kadang di Indonesia masih sering TI itu masih dianggap seperti proyek perubahan ya atau kayak proyek-proyek aja. Itu yang sering terjadi juga di pemerintahan, makanya itu yang dengan diterapkannya SPBE tujuannya adalah mengungkap kemudian proyek-proyek terkait TI. Itu tujuan untuk menyelaraskan dari enterprise arsitektur. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mendukung pembuatan kebijakan TI. Jadi si leader ini wajib bertanggung jawab untuk menyetujui dan menerapkan kebijakan. Jadi tidak cuma dia menetapkan suatu kebijakan, tapi kebijakan ini wajib diterapkan. Lalu diterapkan juga dalam bentuk secara adil dan transparan. Secara adil dan transparan, yang mana pasti dilakukan audit, juga auditnya yang terbuka, program auditnya seperti apa, lalu auditinya siapa, temuannya apa, itu kalau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan good governance, pasti laporan-laporan auditnya itu dipublish ya. Atau perusahaan-perusahaan IPO yang sudah dalam bentuk TBK pasti sudah publish semua laporan auditnya. Itu karena dia untuk mewujudkan prinsip tadi ya adil dan transparan. Lalu berikutnya itu yang tidak kalah penting itu adalah mengawasi kinerja dan kepatuhan. Itu juga kaitannya sangat erat dengan audit ya. Jadi suatu pemimpin pemimpin dalam pengelola tata kelola TI itu wajib memantau penerapan kebijakan itu dalam bentuk audit. Bagaimana audit ini mampu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada di internal perusahaan dan juga regulasi yang ada di eksternal perusahaan. Ketika audit sudah diterapkan secara baik, otomatis kan ini mampu menjaga akuntabilitas untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik juga. Lalu yang tidak kalah penting lain adalah si, si leader ini juga wajib memberdayakan SDM dan budaya tata kelola. Pemimpin itu harus menciptakan lingkungan budaya organisasi yang mendukung tata kelola TI yang baik dan memberikan pengalaman, pelatihan, dan pembinaan terkait tata kelola TI. Jadi tata kelola TI itu tadi kan key role-nya tidak hanya ada di jajaran penting di top manajemen seperti komisaris, direktur, atau kepala dinasnya. Ini pastikan ada juga jajaran di bawahnya tadi selaku GM, PMO, atau IT Enterprise Arsitektur gitu kan. Itu dia juga wajib dilakukan budaya tata kelola seperti dilakukan town hall mungkin rutin atau dilakukan diklat pelatihan kan. Lalu juga pelatihan-pelatihan ini kan juga cuma di top manajemen, biasanya diterapin juga ke sampai level-level entry level staff gitu kan. Seperti contohnya kayak manajemen resiko aja itu kan sebenarnya perlu di apa ya di literasi ya sampai ke level staff. Sebenarnya resiko itu wajib diidentifikasi, diukur dan dimitigasi. Karena setiap orang pasti punya resiko terhadap kerjaannya masing-masing. Lalu selanjutnya ini kalau di Codegit gitu kan, itu kita bisa mendefinisikan ya. Sebenarnya stakeholder terkait penerapan TI itu siapa aja. Jadi stakeholder untuk menerapkan tata kelola TI itu pasti ada
internal dan eksternal. Kalau internal pasti di internal organisasi pasti tadi ada jajaran direksi, executive management, atau GM, business manager, IT manager, manager audit, asuransi, atau manager risk management. Dan di pihak eksternal itu juga ada beberapa seperti regulator ya, bisa pemerintah, bisa asosiasi, bisa bisnis partner, dan IT vendor. Itu adalah salah satu pemisahan antara siapa aja sih sebenarnya kementerian yang wajib menerapkan tata kelola TI. Ada internal dan ada eksternal. Dan dalam menerapkan apa namanya tata kelola TI, kita biasanya mengenal dengan istilah RACI chart atau RACI chart. Jadi mungkin kalau rekan-rekan yang kemarin di mata kuliah sebelumnya di semester 5 pasti udah paham ya singkatan dari RACI chart ya. Waktu itu di semester 5 terkait mata kuliah audit, saya baru jelasin tentang RACI chart ya. Sebenarnya udah ada yang terbaru nih RACI chart. Jadi untuk yang perusahaan yang sudah menerapkan ISO 27001 yang versi tahun 2024, itu ada tambahan satu lagi S jadi RACI chart gitu. RACI chart atau RACI chart itu adalah alat manajemen yang digunakan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab individu atau suatu tim dalam menjalankan suatu tugas, proyek, dan proses suatu aktivitas organisasi gitu. RACI-CAT itu sebenarnya ikatan dari responsible, akuntabel, consulted, dan inform. Nah, kita tambah satu lagi, ada support gitu. Sebenarnya untuk responsible itu jelas ya, orang yang bertanggung jawab. Siapa sih sebenarnya orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan suatu tugas, itu bisa satu, bisa lebih. Karena kan yang bertanggung jawab melakukan aktivitas kan banyak ya. Notice yang bertanggung jawab itu juga banyak. Nah, kalau accountable, itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan tugas tersebut selesai sesuai standar dan melakukan pemeriksaan. Otomatis yang akuntabel ini tugasnya adalah mensupervisi, jadi memastikan bahwa tugas ini sudah selesai sesuai yang diharapkan, gitu ya. Biasanya ini orangnya cuma satu karena dia yang menetapkan. Lalu ada konsultan. Konsultan itu orang yang diberi konsultasi atau ditanya masukan sebelum suatu aktivitas itu selesai dilakukan untuk mengambil keputusan untuk sifatnya kebijakan dan sebagainya. Biasanya ini ada ahli atau subjek penting, misalnya di eksternal tadi kayak pakar TI atau akademisi, itu biasanya pihak yang ditanya untuk apa namanya pengambilan keputusan. Lalu ada inform gitu kan, orang yang diinformasi atau dilaporkan terkait keputusan atau tugas yang tadi sudah selesai dijalankan. Dia biasanya orangnya yang nggak terlibat langsung tapi minimal dilaporkan namanya for your information biasanya kalau di email gitu kan, disampaikan. Lalu ada kita tambahan lagi support gitu kan. Support itu orang yang mendukung dan memberikan bantuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Support ini biasanya orang yang membantu yang memiliki tugas responsibel gitu. Sebenarnya Rasti Chat ini tuh manfaatnya apa sih? Jadi karena kita tadi tahu siapa melakukan apa dan tanggung jawabnya apa, terus manfaatnya itu adalah menghindari kebingungan peran, meningkatkan akuntabilitas dan pengambilan keputusan TI, membantu pemimpin dan tim memahami siapa melakukan apa dan bertanggung jawab terhadap apa, mempermudah juga tadi untuk memiliki kolaborasi ya lintas fungsi dalam suatu organisasi karena kita tahu nih siapa aja yang bertanggung jawab, siapa aja yang bisa support pekerjaan kita, siapa aja kita yang kita perlu tanya untuk konsultasi, siapa yang tugasnya mensupervisi dan memeriksa pekerjaan kita, dan siapa juga yang diinformasikan bahwa pekerjaan ini sudah selesai akan mendokumentasikan. Ini ada beberapa contoh terkait Racicat ya, yang diterapkan dalam suatu organisasi. Jadi ini contoh Racicat untuk biasanya proses software development, gitu kan. Contohnya dalam membuat sitemap, di sini kan si project manager tuh pihak yang dikonsultasikan. Ini sebenarnya aplikasinya punya alurnya gimana sih? Konsultasikan namanya ke si project manajernya. Lalu di strategisnya, ini tugasnya membuat sitemap, dia yang membuat alurnya. Lalu ketika strategisnya udah buat sitemapnya, si designernya yang memeriksa, gitu. Lalu ketika sudah jadi, gitu kan, ini biasanya diinformasikan ke front end developer atau back end developer karena ini sitemap yang sudah jadi. Lalu di desain firewall juga sama. Ini biasanya project manager yang dikonsultasikan sebenarnya kebutuhannya seperti apa, requirement dari usernya. Lalu si strategis dia yang apa namanya yang memeriksa nanti pekerjaan dari desainer gitu kan, alur wireframe-nya. Lalu ketika sudah jadi, para programmer front end back end itu yang diinformasikan. Dan selanjutnya ya, jadi ini contoh
apa namanya proses racicat pada software development. Nah, untuk di COVID sendiri, gitu kan, ini adalah bentuk racicat. Jadi kalau rekan-rekan tadi sudah eh, paham kan ya, sudah tahu bagaimana kita tahu membaca suatu domain proses, struktur pada COVID ya dari domain proses, lalu subdomain proses atau objektif biasanya kita kenal, lalu ada kayak management practice atau kayak governance practice, sampai ke aktivitas-aktivitas. Jadi nanti ketika selesai di domain proses itu biasanya di paling bawah itu ada terkait Racica. Jadi contoh sini saya ambil di COVID 2019 di domain BAI 11 terkait manage project. Di situ kan ada subdomainnya, ada BAI 1101 terkait maintain standard approach for project management. Nah, sini kita tahu nih si CEO dia yang bertugas untuk accountable, berarti dia yang akan memeriksa nanti memastikan bahwa standar approach untuk project management ini sudah sesuai apa belum. Lalu yang bertanggung jawab mengerjakan siapa aja di sini ada CIO, ada program manager, ada project manager, dan seterusnya. Lalu berikutnya di sini ada contoh lagi untuk Rusty chart. Kalau tadi kan Rusty chart ya. Nah kalau di Rusty chart ini saya juga ambil contoh salah satu untuk software development ya. Contohnya untuk perencanaan dan analisis, si analis ini yang bertanggung jawab untuk menyusun software requirement gitu kan. Lalu dia biasanya nanti diperiksa hasilnya pengaturan oleh si pimpinan proyek ya, project manager atau product manajernya. Lalu dia bisa juga melakukan konsultasi ke narasumber. Narasumber itu bisa ke para pakar TI atau narasumber di divisi terkait, gitu kan sebenarnya kebutuhannya apa, gitu kan. Lalu si developer, si pengembang atau para programmer, ini biasanya nanti yang diinformasikan ketika si hasil analisanya software requirement udah jadi. Si pengguna juga biasanya ada dua peran ya. Selain dia dikonsultasikan kebutuhannya apa, ketika sudah jadi, dia diinformasikan juga. Jadi udah sesuai belum nih hasil analisa si analis ini, sistem analis ini dengan kebutuhan si usernya. Lalu nanti di perancangan desain, di mockup atau prototype, ini kan biasanya dibuat oleh para programmer dia yang buat mockupnya. Lalu nanti ketika sudah sedang melakukan pembuatan, itu biasanya dibantu oleh analis karena dokumen tadi requirement-nya dibuat oleh analisnya. Nanti ketika sudah dibantu oleh analis dan dikerjakan oleh si programmer developernya, itu lalu diperiksa lagi oleh manajemen project-nya, project manajernya nanti biasanya menginformasikan lagi ke user sudah sesuai apa belum nih mockupnya sebelum nanti dilakukan proses pemrograman codingnya. Nanti programmingnya pasti kan dikerjain sama developer ya, oleh para programmer. Nanti ketika sudah jadi akan dibantu juga oleh tim tester atau QA atau QC atau DevOps atau tim pen tester untuk ngecek bahwa aplikasi ini sudah apa namanya sudah aman apa belum, sudah sesuai dengan kebutuhan user apa belum gitu kan. Lalu ketika diperbaiki sama programmer, biasanya diinformasikan kembali juga ke tim QC, ke tim QA bahwa ini sudah selesai. Nanti kalau aplikasinya juga sudah selesai, atau naik ya dari environment yang sifatnya development ke production, pasti lewat sysadmin atau DevOps di organisasinya tergantung ya. Ada apa. Ketika sudah rilis pun gitu kan, itu pasti nanti diinformasikan juga ke pengguna. Makanya kadang-kadang selesai apa namanya pembuatan aplikasi pasti ada proses pengujian, testing, UAT dan selanjutnya. Itu biasanya yang bertugas responsibel si tim tester. Nanti ketika sudah sesuai, biasanya diinformasikan lagi nih ke sysadmin atau ke penggunanya. Proses UAT pasti butuh persetujuan kedua belah pihak ya, dari sisi tim proyek sama tim usernya. Lalu ketika sudah di-deploy ke production, otomatis jadi tanggung jawabnya si admin atau tim DevOps, nanti dibantu sama tim pengembang, sama tim testernya. Si usernya tinggal diinformasikan aja, Mas, ini udah kita deploy ya ke production, silakan digunakan. Gitu. Jadi untuk maintenance juga biasanya dilakukan oleh si admin atau tim DevOps ya. Gitu. Jadi untuk pertemuan ini sudah bisa kita simpulkan ya. Jadi struktur organisasi yang baik itu adalah jadi landasan atau jadi
apa yang namanya ya, jadi penopang pembuatan IT governance yang sukses. Jadi ketika struktur organisasinya jelek atau tidak jelas, otomatis IT governance suatu perusahaan itu nggak jelas juga. Bisa jadi perencanaannya gagal, itu akan merencanakan kegagalan. Jadi jangan sampai kita merencanakan sesuatu yang gagal. Kayak bentuk suatu perusahaan aja kan kita harus buat dulu struktur organisasinya. Kalau nggak ada siapa nama direkturnya, siapa komisarisnya, itu notaris nggak akan membuat perusahaan karena nggak akan ada yang bertanggung jawab nih perusahaan ini. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memeriksa. Gitu. Lalu kesimpulan kedua adalah peran pemimpin itu sangat penting ya. Bagaimana komitmen seorang pimpinan itu dalam mengarahkan dan mengambil keputusan atau mengambil keputusan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi kalau pemimpin itu komitmennya terhadap TI itu kurang, otomatis kan nanti arah strategi perusahaan atau instansi juga pasti nggak fokus ke TI. Makanya peran pemimpin itu sangat penting untuk mengarahkan dan pengambilan keputusan. Jangan sampai pemimpin itu nggak bisa ngambil keputusan ya. Nanti jajaran di bawahnya bingung nanti arahnya kemana nih perusahaan atau instansinya. Ketiga kesimpulan yang tidak kalah penting adalah pengelola stakeholder itu meningkatkan efektivitas dan legitimasi IT governance. Di sini kita perlu untuk mampu mengidentifikasi siapa aja sih stakeholder yang terkait tata kelola TI kita bagi internal dan eksternal. Dan nanti sangat erat prosesnya dengan tadi ya proses salah satunya manajemen risiko. Karena di manajemen risiko kita perlu tahu siapa melakukan apa, lalu risikonya apa, lalu dampaknya seperti apa, dan selanjutnya mitigasinya seperti apa. Bahkan risiko juga dari risiko internal dan risiko eksternal. Nanti mitigasinya dilakukan oleh pihak internal atau pihak eksternal. Itu salah satu aja ya aktivitasnya. Dalam untuk tata kelola TI kan nggak cuma manajemen risiko tadi, ada banyak. Ada manajemen project, ada audit, dan sebagainya. Jadi rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan untuk materi pertemuan 4 kali ini? Ini masih berempat aja ya, belum ada tambahan teman yang lain. Screen saya udah kelihatan ya. Jadi ini contoh, contoh kita pengen tahu tadi BA11. Jadi kalau kita misalnya tadi kayak manajemen project di sini kan tadi kalau nggak salah ada Mbak Nuryani ya yang di project manager ya. Admin project Pak Ijin. Ya betul admin project itu. Jadi kan pekerjaannya erat dengan manajemen project ya, gitu kan. Manajemen project itu ada di BAI 11 tadi saya ambil contoh. Jadi kalau kita cari BAI 11 kita masih BAI 7. Nah, ini BAI 11. BAI 11 tentang manajemen project di sini kan ada ini proses utamanya ya, terkait build up dan implement. Ini ada manajemen adjektif terkait BAI 11 manajemen project. Lalu di BAI 11 itu ada beberapa manajemen praktis ya. Contohnya kayak maintain standar approach for project management, lalu bagaimana kita memulai dan menginisiasi suatu proyek, dan aktivitas-aktivitas di dalam. Di BAI 3 itu terkait memanage stakeholder yang terlibat siapa aja. Lalu di BI 0104 itu bagaimana kita mendevelop dan maintain project plan agar sesuai dengan rencana pastinya. Lalu di BAI 05 ini terkait manage project quality ya, bagaimana suatu project pasti diukur ya kualitasnya. Tadi ada tim QA, ada tim QC. Nanti ketika selesai pekerjaan misalnya ada pemeriksaan hasil pekerjaan, ada BOQ, serah terima. Lalu di BI 06 ada seorang manajer pasti butuh untuk bagaimana memanage project resiko dari projectnya gitu kan. Nilai resikonya, identifikasi resikonya apa aja, lalu dampaknya seberapa besar pada proyek, kemungkinan terjadi probabilitasnya seberapa sering. Kita kan dapat nilai resiko. Ketika dapat nilai resiko, jadi standar prioritas, mitigasinya apa aja.
IBI 07 ini ada monitoring control project. B08 ini ada manage project resource dan work package. Bagaimana kita untuk mengefektifkan dan efisienkan suatu proyek pasti kan butuh manajemen resource ya, atau sumber daya ya. Bisa sumber daya SDM, sumber daya keuangan, sumber daya hardware, software, dan sebagainya. Nah, ketika tadi kan kita udah tahu ya, ada satu lagi nih. Satu lagi terkait BAI 09, terkait bagaimana kita close project atau iterasi. Jadi ketika proyek ini udah jadi, jangan lupa nih kita selaku pemilik proyek untuk acceptance ya, atau biasanya tadi UAT, lalu ada BOQ serah terima, di deliver nih ke si siapa namanya, ke si end user gitu kan. Udah sesuai apa belum, hasilnya baik apa enggak, sesuai apa enggak, nanti setelah terima barulah selesai gitu. Ini ada aktivitas-aktivitasnya. Jadi kan kita tahu ya, contoh tadi kita ambil BAI 11 terkait dengan project. Itu kan ada 9 key manajemen praktis dan ada beberapa aktivitas dalamnya. Nah, kita untuk tahu tadi contohnya siapa saja sih melakukan apa, ini ada di Pacicat. Jadi ketika kita tadi udah tahu domain prosesnya apa aja, lalu nanti di dalam domain proses itu ada subdomain proses atau manajemen praktis, di dalam ada aktivitas, nanti di halaman terakhirnya itu ada Raci Chart. Raci Chart ini nanti menjelaskan tadi akuntabelnya siapa, responsibelnya siapa. Jadi untuk sini contohnya untuk memulai proyek itu tugasnya bisa CEO, bisa CTO, CIO, bisa project manager atau PMO, bisa head development gitu. Dan selanjutnya. Jadi ini eh, contoh-contohnya aja ya, karena suatu organisasi kan biasanya tidak semuanya sama. Mungkin di suatu perusahaan ketika adanya direktur utama dan direktur gitu kan, terus tidak ada CIO atau CTO gitu kan, ya ini bisa program manager atau project manager, beda-beda ya. Kadang-kadang ada namanya program manager, ada project manager, ada product manager, beda-beda. Bisa PMO gitu. Kalau nggak ada juga bisa kepala development. Kalau di proyek TI berarti kepala development TI-nya gitu. Inilah salah satu bentuk racicat yang cara membacanya dan implementasi. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Sudah cukup jelas, Bapak Thomas Azam Sidkin ini sudah cukup jelas nih. Dari Mbak Nuriani atau Mas Aji atau Mbak Saida ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti gantian saya yang nanya deh kalau gitu. Izin Pak, Oke. mau tanya paling untuk saya kayak penentuan KPI Pak untuk terkait di project sendiri yang ada standarnya nggak sih Pak atau kita tentukan sendiri ya? Karena Jadi untuk saat ini kan memang di diri saya sendiri belum ada ya, dan itu masih menjadi PR gitu. Mungkin ada saran atau mungkin standar yang betul seperti apa gitu. untuk pengukuran KPI ya. Jadi Iya, untuk pengukuran KPI itu sebenarnya nggak ada standar ya, tapi ada best practice-nya. Jadi kalau di kita biasanya di pemerintah ya, untuk KPI yang baik itu bagaimana eh, target si seorang entry level, seorang staff yang di bottom level itu dapat menunjang akte pencapaian kinerja yang ada di atasnya. Lalu nanti jajaran yang di atasnya itu akan menjadi dasar pencapaian kinerja jajaran yang di atasnya lagi. Gitu. Itu untuk implementasinya ya, untuk penerapan KPI. Otomatis kan untuk melakukan pengukuran KPI kita butuh perencanaan ya. Targetnya berapa sih gitu kan? Atau sebenarnya indikatornya apa aja sih gitu kan? Jadi untuk penerapan perencanaan yang baik untuk menerapkan KPI, kita harus menerapin dulu biasanya. Si organisasi ini sebenarnya punya visi apa, lalu misinya apa. Nanti misi inilah yang akan di breakdown. Misalnya misi pertama A gitu kan. Untuk mencapai misi ini kita melakukan program apa aja sih atau aktivitas apa aja. Misalnya untuk project manager, misalnya Mbak siapa tadi? Nuryani project manager di bidang TI juga ya. Bidang TI ini iya memang Pak. Gimana Pak? project manajernya dari projectnya itu tugasnya apa ya? Kamu sama cewek-cewek cantik.
Izin kurang jelas Pak, putus-putus. Untuk proyek PI contohnya apa aja ya untuk yang di handle Mbak Nuriani? Biasanya sih kita kayak misalkan terkait misalkan pengadaan untuk kalau kita kan alat matematis intelijen sih bidangnya. Misalnya kita kayak ada pembuatan command center gitu Pak, contohnya. Di visi misi perusahaan yang Mbak Oh visi misi. Nuriani Oh visi udah misi. ya misi-misinya udah ngeliat gitu apa namanya untuk apa gitu visi misi perusahaan. Oh visi misinya sih kalau dari si perusahaan kayak bisa bisa menjual ke kayak go internasional kayak gitu. Terus bisa ngikutin pameran di luar negeri kayak gitu-gitu sih. Maksudnya nggak hanya menjamah di pasar Lokal. pasar ini aja kayak gitu sih. Dalam mencapai misi tersebut, apakah dari perusahaan dari perencanaannya sudah di breakdown lagi indikatornya, misalnya misi A tadi kan untuk mampu menjual hanya tidak hanya di pasar lokal tapi di pasar internasional ya. Untuk mencapai misi tersebut gitu salah satunya, apakah sudah di breakdown? Paling nah itu PR-nya sih masih kayak proses masih dalam tahap proses kayak baru kayak bikin divisi misalkan divisi untuk khusus pemasaran untuk luar negeri kayak gitu terus produk-produk yang ini sih tapi kan itu udah jangka yang luas ya Pak kalau saya lebih maksudnya dari sisi divisi dulu sih Pak Oke. divisi lebih ke divisi admin projectnya dulu gitu apakah ada kaitannya dengan kayak misalkan KPI ini apakah ada kaitannya dengan resolusi kita untuk kayak tahun ke depan gitu ada kaitannya nggak sih Pak kalau misalkan uh, breakdown-nya mengambil dari itu. Jadi untuk KPI yang baik itu memang harus di breakdown dari visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi kayak tadi contohnya misi perusahaan yang baru Oh, ini kan untuk menjual produknya nggak cuma di pasar Indonesia tapi di pasar internasional. Nanti contoh aktivitasnya gimana? Meningkatkan pameran, lalu meningkatkan kualitas, atau menerapkan riset-riset terbarukan. Contoh kayak pameran. Nanti pameran ini breakdown lagi. Pamerannya pameran lokal, misalnya di level produk manajernya harus pameran di tingkat lokal harus berapa kali per tahun. Lalu si di tingkat nasional harus berapa kali per tahun. Lalu selain pameran ada webinar mungkin. Webinar berapa kali per tahun itu kan baru level makro ya. Nah, nanti si KPI yang ada tadi itu di level project manager diturunkan lagi ke si pegawai. Contoh di tim adminnya untuk melaksanakan pameran di tingkat lokal itu kira-kira ada berapa dokumen gitu kan. Tadi kan kalau pameran misalnya 12 kali per tahun, otomatis kan dokumen administrasi juga proyeknya pasti kan sekitar 12 dokumen juga ya. Apakah si Mbak Nur ini mampu menyelesaikan dokumen tersebut 12 juga per tahun gitu. Itu hal paling simpelnya sih. Jadi kita Mbak Nuryani dapat target misalnya menyelesaikan administrasi suatu project di suatu perusahaan gitu kan berapa dokumen selama setahun gitu berapa kali tender berapa kali proyek itu pasti harus ada apa ya cascading dari eh, target yang ada di atasnya juga nggak bisa tuh pimpinan apa namanya menetapkan target ke Mbak Nuryani tapi Mbak Nuryani nggak tahu target pimpinan karena kan tugasnya Bu Nuryani pasti membantu tugas pimpinan itu sih sebenarnya kalau perencanaan KPI yang baik. Jadi KPI yang ada di bawah itu dasar perencanaannya dari target-target yang ada di atasnya. Nanti pas implementasinya, pas pengukurannya, target yang capaian yang dilakukan Mbak Nurani itu jadi dasar untuk mengukur nilai apa namanya si pimpinannya. Contoh, kan mungkin di Mbak Nurani di satu PM itu kan nggak mungkin nggak cuma satu pegawai ya, ada beberapa tim admin ya. Mungkin betul. ya. Misalnya di Mbak Nuryani tadi si PM-nya punya target ada 12 proyek selama setahun. Misalnya Mbak Nuryani itu bertugas untuk menyusun dokumen tendernya aja lah, dokumen penawaran tendernya. Nanti pegawai B itu bertugas untuk menyusun dokumen kontraknya. Atau pegawai C bertugas untuk menyusun dokumen serah terima pemeriksaan di OKI dan seterusnya. Pegawai D bertugas membuat dokumen pencairannya. Kan bisa dibagi-bagi berdasarkan job desk seperti itu bisa juga dibagi-bagi berdasarkan apa namanya proyeknya misalnya si A ngerjain 3, si B ngerjain 3 dan seterusnya. Nah, seharusnya pencapaian kinerja jajaran di bawahnya itu menjadi dasar kinerja di atasnya. Misalnya di bawahnya hanya bisa mampu komplit 50%. Nggak bisa dong di atasnya mampu nyelesain 100%.
Gitu. Itu sebenarnya untuk pengukuran kinerja yang baik adalah seperti itu. Jadi untuk perencanaannya itu dari top to bottom. Jadi kita jelas nih dasar kinerja kita itu membantu atasan apa. Tapi kinerja atasan itu juga apa namanya didasari dari kinerja yang di bawah-bawah. Gitu, Mbak. Jadi kalau analoginya tadi KPI untuk pencapaian bonus gitu kan. Kalau bonus kita nggak 100%, otomatis seharusnya bonus atasan kita juga nggak 100%. Misalnya tadi kinerja kita cuma tercapai KPI 50%, otomatis bonusnya mungkin cuma 50%, dan seharusnya pimpinan juga 50%. Kalau tata kelolanya nggak baik, jangan sampai di bawah, di bottom level nih, cuma achieve 50%, si pimpinan untuk 100%. Nah, itu berarti tata kelola perusahaannya nggak baik, nggak adil lah gitu ya. Kalau KPI kan seharusnya sistemnya adil dan transparan gitu. Kalau di perusahaan yang benar ini, Bu Nuryani sendiri gimana? Eh, Seperti itu. Ya, untuk penilaian itu sih masih dalam proses ini, tapi memang untuk kedepannya menjadi dasar untuk ini sih, memang untuk bonus dan lain-lain gitu sih Pak. Makanya masih dalam prosesnya, masih pro kontra juga sih Pak. Untuk penentuan KPI biasanya terbuka nggak ke karyawan? Udah Eh, langsung given aja dari atasan biasanya. Terbuka sih Pak, Terbuka ya. Kalau udah terbuka. terbuka secara transparansi berarti minimal udah baik ya. Itu Culture-nya nggak udah Surabaya jalan ya. Timis. Jadi kalau kamu di ngomong kecil tuh hanya di kota. Tapi kalau kamu mainkan mau Pakuwon itu mallnya Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari mana? Ini KPI hanya salah satu ya. Kalau KPI itu sebenarnya di COVID itu ada di KPI ya, biasanya ada di itu Mbak di MEA 01, Manage Performance dan Performance dan Monitoring. Itu di dalamnya terkait ada juga terkait KPI. Gitu. Jadi kalau Mbak tadi Mbak Nuryani tertarik untuk mencari tahu best practice untuk menyusun KPI itu kan itu ada di MEA 01. Tahapan-tahapannya. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain? Kalau tidak ada, gantian saya yang bertanya. Jadi kami ada tugas diskusi gitu kan. Tugas diskusinya ini rekan-rekan mudah. Cukup pilih satu domain proses dari COVID yang sesuai dengan pekerjaan atau profesi atau expertise Anda saat ini. Contohnya tadi kayak Mbak Nurini gitu kan. Kan dia seorang manajemen project, dia bisa ngambil dari BAI 11 contohnya tentang manage project. Atau tadi misalnya Mbak Nurini juga tertarik untuk bagaimana sih menyusun KPI. Misalnya mengambil dari MEA 01, nah itu silakan. Jadi kenapa saya pilih domain yang saya bebaskan, karena rekan-rekan kan pasti sudah tahu ya aktivitasnya seperti apa atau prosesnya seperti apa. Lalu ketika rekan-rekan sudah memilih domain proses yang ada di Kombit, gitu kan, saya minta rekan-rekan untuk para prase menjelaskan tentang ruang lingkup ini apa, lalu tujuan domain prosesnya apa, objektif pada Kombitnya. Sebenarnya contoh tadi kayak MEA 01, MEA 01 itu bicara tentang apa sih, tujuannya apa. Gitu. Lalu kalau rekan-rekan sudah tahu gitu kan, di MEA 01 tadi yang tanya apa, saya minta untuk kedua rekan-rekan untuk selanjutnya mengidentifikasi ini. Siapa aja stakeholder yang terlibat pada subdomain tersebut. Terus kan tadi kayak MEA kan dropnya pasti banyak yang cukup banyak proses. Atau juga kayak di BAI tadi, di BAI 11 yang manage project itu ada 9 subdomain. Nah, itu untuk 9 subdomain itu stakeholdernya siapa aja. Lalu rekan-rekan saya minta untuk menjelaskan sebenarnya stakeholder ini siapa aja sih, gitu kan. Ketika tadi udah tahu, tadi CEO itu ada CEO, ada CTO, ada si apa lagi, udah banyak ya, ada project manager, ada PMO. Saya minta jelasin, dan rekan-rekan tahu nggak sih CIO itu siapa, CTO itu siapa, PMO itu siapa, lalu tugasnya apa. Ketika rekan-rekan sudah tahu tadi domain prosesnya apa, udah dipilih, terus identifikasi siapa aja yang terlibat itu siapa, itu kan perannya atau tugasnya.
saya minta rekan-rekan untuk menggambarkan raci chart dan menjelaskan sebenarnya CIO itu tugasnya apa di situ di domain proses tersebut, CTO tugasnya apa. Dan pengambilan prosesnya tadi sesuai buku COVID ya, jangan sampai beda versi. Kita ambil versinya COVID 2019. Yang kemarin bukunya juga saya share di LMS ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang baru masuk kemarin di pertemuan 3, kemarin saya sempat share buku COVID-nya itu ada di pertemuan 2 ya kalau nggak salah. Itu ada buku terkait COVID terbitan 1, 2, 3. Kalau untuk Raci Chart nih di buku terbitan 2 ya, yang objektif ya. Ketika rekan-rekan sudah buat, silakan buat jawabannya, lalu dipresentasikan. Yang minta rekan-rekan untuk mempresentasikan tadi ruang lingkupnya tentang apa, tujuannya tentang apa, lalu siapa aja yang terlibat itu perannya apa, tugasnya, lalu menjelaskan. Si A itu pada domain proses ini dia ngapain, si B ngapain. Ya waktunya cukup terbatas ya, udah tinggal 25 menit lagi. Jadi rekan-rekan silakan buat karena ini domain prosesnya dibebaskan, bisa dibuat dulu. Nanti yang sudah siap 15 menit silakan presentasi. Nanti yang presentasi saya dapat nilai lebih. Untuk yang tidak presentasi tetap mengerjakan gitu kan. Nanti saya buka untuk pengumpulannya di LMS. Jadi Pak waktunya izin, ya eh, ini dikumpulinya sekarang juga atau gimana Pak? kira-kira 15 menit cukup sih sebenarnya karena kan dokumennya nggak terlalu banyak. Mungkin rekan-rekan Bapak izin, saya kan kebetulan habis pelatihan masih dalam kendaraan perjalanan menuju hotel. oh Nggak masih ada dalam. perjalanan. Mas Iya. Aji juga masih dalam perjalanan tadi ya? Jadi saya sambil kuliah di mobil. Oke, ya udah kalau gitu karena masih ada Boleh nyusul nggak? perjalanan, gini aja deh. Tugasnya nanti dikumpul di LMS aja karena ini presentasi. Nanti presentasinya silahkan di record. Kan bisa pakai Zoom ya, jadi nggak perlu tools lain. Bikin Zoom mandiri aja di laptopnya masing-masing. Nanti di screen record untuk paparan dan presentasinya. Nanti di upload di LMS cukup link Google Drive-nya aja paling. Gitu. Ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Untuk domain prosesnya dipilih cukup satu aja ya, nggak usah banyak. Jadi kalau Mbak Nurani misalnya mau ngambil MEA part 1 untuk pengukuran KPI, performance, silakan gitu kan. Atau siapa lagi di sini? Mas Aji ya, Mas Aji masalah programmer. Oh, programmer biasanya di BAI sih pastinya. Bagaimana tadi ada manage program, manage requirement, cukup banyak sih. Kalau yang belum bekerja kayak Mbak Saida mungkin bisa ngambil dari domain apapun. Mbak Saida bebas. Misalnya Mbak Saida tertarik untuk development bisa ngambil dari BAI. Untuk misalnya tata kelolanya aja dari situ dia bisa dari ngambil IDM atau perencanaan dari ngambil APO bebas. Ini untuk absen ada yang kurang lagi? Sudah semua ya? Teman-teman yang lain belum ada kabar? Belum, Mbak. Oke, ini cukup banyak. Ada nggak ada kabar ya dari Mas Arya Davin atau siapa? Ini udah Handoko, Lusmara itu udah 2 pertemuan sepertinya. Tidak ada kabar. Untuk pengumpulan presentasi kira-kira mau sampai kapan? Sampai Sabtu ya, tengah malam ya cukup. Sabtu tanggal 26 ya. Karena ini terkait pekerjaan yang masing-masing, jadi saya harap rekan-rekan bisa parafrase ya, bisa menceritakan lebih lah terkait domain tersebut, lalu yang terlibat seperti apa gitu di instansi Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak cuma translate dari dokumen komitmen aja.
Ada pertanyaan sekali lagi dari Bapak Ibu, rekan sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sudahi pertemuan kali ini terkait pertemuan keempat ya terkait tadi pembahasan terkait struktur organisasi, lalu kita membahas Raci Chart dan mengetahui siapa aja sih stakeholder yang terlibat dan tanggung jawabnya. Peran dan mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kondeklat sampai kita ke Suramadu. Ya, sama-sama.